Selamat pagi sahabat semeton Istana Bonsai Bali. Hari ini sedikit review pagi dan sedikit inspirasi pagi proses wacang. Jadi proses wacang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang sudah beraktivitas, dan salam sehat, salam rahayu bagi yang lagi santai di rumah. Jadi inspirasi pagi hari ini saya memproses koleksi pribadi. Jadi koleksi wacang yang sudah kita proses selama 2 tahun lebih. Jadi proses ini dari bahan, sahabat. Jadi memang kini peroleh kita dari bahan, hampir 2 tahun kita proses dengan karakter batang yang memang karakter batang. Jadi sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Putra Wirawan, Pak Wayan Subawanto. Selamat pagi Pak Putra, Pak Yan. Salam satu hobi, salam bonsai satu jiwa. Jadi saya lanjut lagi, wacang ini saya peroleh dari teman. Jadi memang teman yang punya mungkin dipelihara tidak maksimal. Jadi kita proses di sini selama kurang lebih dari 2 tahun. Pak Jab Bonsai, selamat pagi Pak Jab Bonsai. Salam satu hobi. Jadi kita proses selama 2 tahun. Pak Jako Junior, selamat pagi. Pak Mangpus, selamat pagi. Jadi 2 tahun dalam berproses ini kita memang proses dari awal. Jadi dari mulai pembentukan ranting, pembentukan anak cabang. Jadi lumayan panjang untuk waktu kita proses. Sedangkan bahan yang didapat ini memang dari alam. Jadi karakter ketuaan bahan yang memang luar biasa. Jadi bahan dasarnya ini wahong, sahabat. Di wahong laut nggak salah. Jadi wahong laut kita proses yang sudah diokulasi. Jadi saya peroleh memang bahan ini memang sudah diokulasi, cuman okulasinya di ujung kecil. Jadi okulasinya di sini. Jadi bisa saya dekatkan lagi. Jadi ini okulasinya. Jadi setelah diokulasi sekian lama tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi kita ambil, kita rawat di sini. Kita proses selama 2 tahun. Dari awal memang penggunaannya pot besar, pembesaran untuk penyuburan. Sekarang sudah kita menggunakan pot yang lebih kecil. Jadi pot dengan ukuran 50 dengan bentuk agak kotak. Jadi sementara dulu potnya, mungkin kedepannya bisa kita gunakan pot keramik. Proses wacang ini lumayan panjang karena hampir 2 tahun itu kita proses dengan proses konsistensi tentunya, dan tetap menjaga kesuburan sehingga bisa seperti sekarang ini. Jadi proses yang kita lakukan ini juga bertahap. Jadi bertahap
hasil yang bisa lebih maksimal. Jadi wacang dari pengalaman yang saya dapat, jadi untuk wacang ini sebenarnya juga tidak begitu sulit, dalam artian tidak jauh beda juga dengan sancang, karena wacang ini kondisinya memang diokulasi. Jadi yang kita cari adalah batang dasar, jadi batang dasar yang sangat berkarakter seperti ini. Jadi ini orisinil sahabat, memang dibuat oleh alam. Jadi proses pelapukan kayu-kayu ini memang orisinil. Jadi dengan konsep seperti ini, dengan melihat titik tumbuh hanya di sini, jadi kita buat gerak yang semi slanting ya, semi slanting. Jadi geraknya agak terjun ke sini, mengingat titik tumbuhnya hanya di sini dan kambiumnya dari belakang sahabat. Jadi kambiumnya hanya dari di sini, kambium yang hidup di sini. Jadi sangat luar biasa tingkat hidup pohon ini. Jadi walaupun dengan makan yang sangat sedikit jalur kambium, tapi bisa sehat. Jadi seperti itu gerak dasar pohon ini. Untuk proses pohon ini kita estimasi sekitar setahun atau 1,5 tahun lagi untuk bisa maksimal, karena dari proses ganti pot, dari pot besar ke pot hari ini baru sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan yang lalu kita lakukan pergantian pot, jadi harus menyesuaikan lagi dengan pot baru. Pak Indra Rok, selamat pagi. Pak Komang Hadi, selamat pagi. Salam satu hobi. Jadi ini kita lakukan proses rutin, yaitu pruning. Jadi untuk mempertahankan tajuk dan memantapkan tajuk-tajuk yang telah kita buat dan kita konsep. Jadi secara umum konsep yang saya buat dari pohon ini adalah dengan konsep sedikit ekspresionis. Jadi dengan karakter batang seperti ini, dengan titik tumbuh yang hanya di sedikit, jadi saya maksimalkan dengan pertumbuhan yang slanting atau turun ke bawah ini sedikit. Karena melihat dari posisi sinar matahari, kita andaikan sinar matahari dari sebelah sini, jadi titik kehidupannya yang kuat sebelah di sini. Jadi ini memang sudah tidak ada titik kehidupan. Jadi memang sudah lapuk dimakan usia. Jadi ini luar biasa karakter pohon wahong ini. Jadi di sini lubang sahabat, jadi ini gunting saya bisa masuk. Di sini juga lubang. Ini karakter di dalam pohon ini, lubang. Tapi dengan jenis wahong, dengan jenis wacang, jadi okulasi wacang. Jadi karakter batang yang sudah kering ini sangat kuat. Yang kita perlu lakukan cuman insek. Jadi saya gunakan insek juga. Ya, ditan sekali waktu juga boleh. Ini karena agak sering terkena air hujan atau musim hujannya sudah intensitasnya agak sering. Jadi ada sedikit hitam-hitam. Jadi hitam-hitam ini biasanya karena memang dari musim hujan yang intensitasnya terlalu tinggi. Nanti bisa kita bersihkan entah pakai ditan. Jadi ditan itu fungisida, jadi untuk mengatasi jamur-jamur yang ada pada batang. Jadi bisa kita ditan. Pak Prit,
selamat pagi Pak Prit, Pak Wayan Sibang, selamat pagi, Pak Rahmendra, selamat pagi, Rahmendra, selamat pagi. Jadi proses wajang ini Pak Tu Handiriana, pagi Pak Tu. Jadi saya lakukan pruning dengan menata atau mempertahankan pola-pola daun dan tajuk-tajuk yang ingin saya rencanakan atau secara konsep pada pohon ini. Jadi setiap pohon saya sesuaikan dengan habitat pohon itu sendiri, dan penanganannya pun disesuaikan dengan tingkat kesuburan dari sistem penanganan pada pohon itu sendiri. Maksudnya apabila satu pohon ditangani dengan satu treatment yang pas, artinya sudah menghasilkan hasil yang pas, jadi kita lanjut itu. Jadi kita usahakan treatment itu berkesinambungan sesuai dengan apa yang dicocokkan oleh pohon itu sendiri. Jadi ini kondisi top, jadi kondisi mahkota. Jadi ini sudah sangat subur, jadi perlu kita lakukan pemangkasan daun. Karena wajang sancang memang proses pemangkasan daunnya agak cepat. Jadi untuk mempertahankan pola-pola daun itu sendiri, jadi saya konsepkan pohon ini dengan penataan daun yang agak tipis, tapi tetap dengan kesehatan dan kerapatan daun yang maksimal. Pak Heri Gerah, selamat pagi Pak Heri. Selamat beraktivitas, lancar selalu usahanya. Pak Sri Nataraja, selamat pagi. Jadi untuk proses wajang atau bonsai-bonsai lainnya, saya rasa rutin dan konsistensi itu memang paling penting. Jadi setiap bonsai memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi dengan ketelatenan sahabat dan dengan rutinitas sahabat dalam merawat pohon itu sendiri, saya rasa hasil yang sahabat inginkan akan bisa tercapai maksimal. Karena kembali lagi, bonsai adalah suatu karya seni yang luar biasa. Jadi keindahan bonsai ini memang perpaduan antara unsur seni dan unsur alam. Jadi sangat indah apabila kita bisa memadukan seni itu sendiri. Apalagi bisa kita tampilkan dengan keadaan yang sehat, dengan daun yang lebat, dengan daun yang sehat. Jadi minimal kita bisa tampilkan maksimal. Jadi kita sudah puas. Jadi rasa bangga merawat satu pohon, memperoleh kesehatan yang maksimal. Kalau menurut saya di sana letak kebanggaan kita, apalagi kita memang memproses pohon yang sudah memang kita proses dari awal dan kita memang senangi, yang kita jalani bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Pak Heri supportnya ini, karena di bonsai saya rasa hampir semua pohon memiliki keunggulan tersendiri. Jadi apabila kita memelihara bonsai, pertama yang harus kita miliki adalah rasa senang terhadap pohon tersebut. Karena dengan rasa senang, rasa bangga dan keyakinan, pohon itu akan bisa
tumbuh secara maksimal. Untuk perjalanan kontes, pohon ini memang belum pernah saya ikutkan kontes, karena satu memang juga selain kita memang proses dari awal, pohon ini masih kita menunggu biar maksimal, karena pada saat kontes kita ingin menunjukkan satu pohon yang maksimal ya, terlepas dari hasil, minimal sudah bisa kita menunjukkan secara maksimal. Jadi kita bisa sebagai bahan acuan. Jadi bagaimana masyarakat atau teman-teman lain menilai suatu pohon atau pohon kita sendiri. Jadi rasa bangga bisa menampilkan pohon itu maksimal di kontes, itu yang luar biasa. Pak Alit, Nang Andre, selamat pagi Pak Alit. Kenapa kabar wacangnya pun mulai sehat? Ya, Pak Alit juga salah satu penggemar sancang, wacang dari Tabanan. Terima kasih Pak Alit, selamat pagi. Pak Agus Sentosa RI, selamat pagi. Nah, jadi seperti ini kondisi wacang dengan karakter batang yang sangat indah menurut saya, karena proses karakter alam ini sangat terlihat pada batang, ini yang menunjukkan ketuaan pohon ini sendiri. Jadi yang saya hilangkan ini adalah wahong yang sudah tumbuh. Jadi untuk proses wacang perlu kita biarkan, perlu kita berikan space untuk pertumbuhan wahong. Jadi untuk tetap menjaga kambiumnya tetap berjalan. Jadi biasanya sih saya biarkan sampai sekitar 10 cm sampai 20 cm. Jadi saya biarkan, jadi untuk tetap menjaga kambiumnya tetap berjalan dan tetap menjaga kambium-kambium yang sudah ada tetap sehat. Jadi tidak perlu kita habiskan semua. Jadi pada saat sudah terlalu tinggi itu aja kita yang perlu habiskan agar tidak terlalu mengganggu pertumbuhan sancang di atas. Ya Pak, apabila teman-teman memiliki bahan wahon yang baik, ingin diokulasi, mungkin bisa dipakai tips seperti itu. Jadi kita okulasi yang baik, usahakan kita okulasi di cabang ya, di cabang lah. Karena kalau sistem okulasinya kita taruh di anak cabang, jadi bisa kemungkinan bengkak. Jadi usahakanlah di cabang kita okulasi. Pak Flora Bonsai Abadi, selamat pagi Pak Flora. Dendra, selamat pagi. Pak Madi Supradana, selamat pagi. Jadi seperti itu untuk proses wacang. Saya gunakan media tambahan. Jadi proses talang ini saya gunakan untuk membantu pertumbuhan pohon wacang ini. Jadi dengan media yang memang sudah juga cukup banyak, saya bantu dengan media talang. Jadi ini yang kita bisa rutin ganti. Jadi ini kita ganti mungkin ya sekitar 6 bulan atau 8 bulan kita ganti media talang ini, dan ini kemungkinan setahun. Jadi setahun bisa kita proses kurangi media di pot, atau kita repotting sedikit akar di pot yang sudah penuh. Wacang dan cancang hampir sama. Jadi proses akar, menurut pengalaman saya, proses akarnya juga cepat penuh. Jadi akar yang penuh itu biasanya mengakibatkan berhentinya atau kurang kuatnya pertumbuhan ranting baru. Jadi karena akar penuh itu menyebabkan stagnan di bawah. Jadi proses pertumbuhan daun dan ranting di atas agak terputus. Jadi perlu kita adakan peremajaan akar
Tapi barang yang sudah, biasanya sih dari pengalaman saya, barang yang sudah jadi tidak perlu kita lakukan peremajaan akar yang terlalu ekstrim, dalam artian dengan mengganti semua media. Jadi dari pengalaman saya ini mudah-mudahan menjadi tambahan pengalaman atau tambahan inspirasi teman-teman. Jadi kita lakukan proses pergantian hanya setengah. Jadi karena barang jadi, pola yang sudah kita buat itu, apabila kita lakukan pergantian yang terlalu ekstrim, mungkin menyebabkan perubahannya akan lumayan banyak. Jadi nanti ditakutkan pada saat akan kita tampilkan, kondisinya malah bisa lambat maksimalnya. Pak Anton, selamat pagi Pak Anton. Mantap, selamat pagi. Salam bonsai mania. Salam kopi manis. Jadi hari ini sangat cerah. Jadi proses pruning ini sangat tepat. Karena kemarin memang agak full, cuacanya agak hujan, pagi aja agak terang. Mudah-mudahan sekarang bisa terang. Karena dengan cuaca cerah seperti ini, jadi kesehatan pohon juga terjaga. Gimana Kak? Terjaga. Jadi ini top mahkota yang kita mulai tata. Jadi selama hampir 2 tahun ini, sencang ini sudah sangat berubah, dalam artian sudah mengalami proses peningkatan. Jadi dari proses dari awal sampai hari ini sudah lumayan yang bisa kita kerjakan, dalam artian untuk membuat satu konsep yang maksimal. Jadi konsistensi dan waktu itu sangat penting dalam pembentukan satu bonsai. Jadi dengan konsisten dan waktu yang cukup, saya kira hasilnya tidak akan melempas, minimal sesuai konsep yang teman-teman buat. Jadi ini ada keringan sedikit yang saya munculkan melewati dari tajuk. Jadi ini dia akan saya munculkan melewati dari tajuk sedikit untuk menampilkan kesan pohon yang sudah memang mati, karakter mati. Jadi dia ada tampilan agak lewat sedikit. Jadi kesan natural pohon ini masih tetap bisa terlihat. Untuk wacang ini saya lakukan proses maksimal 2 minggu atau dalam jangka waktu 2 minggu dengan pertumbuhan yang baik. Harus sudah kita pruning. Jadi paling lambat 3 minggu. Kalau seumpama pertumbuhannya agak lambat sedikit, 3 minggu sudah kita proses untuk penataan tajuk-tajuk. Untuk penyakit, jadi wacang ini untuk penyakit atau hama biasanya yang paling sering dominan adalah kutu putih. Jadi kutu putih bisa kita gunakan insek yang sudah tersedia. Jadi banyak pilihannya untuk insek. Nanti tinggal sahabat memilih
mana yang digunakan, mana yang cocok, mana yang sesuai. Yang penting rutin untuk insek. Kalau untuk pohon di sini biasanya saya gunakan insek itu setiap 2 minggu sekali. Jadi saya insek 2 minggu sekali hampir semua pohon. Jadi memungkinkan kondisi pohon tersebut terjaga. Jadi semakin sehat kondisi pohon tersebut, jadi perkembangannya akan semakin maksimal. Jadi apa yang kita inginkan, kita konsep akan bisa cepat sesuai harapan. Perbedaan sancang dan daun sancang saya kira tidak terlalu jauh berbeda. Cuman proses wacang saya lihat untuk kerapatan daun itu, jadi jarak ruasnya dia bisa sedikit lebih pendek dari yang saya lihat dari koleksi saya, koleksi teman-teman. Jadi wacang bisa lebih pendek untuk ruas-ruas rantingnya ini. Tapi untuk pengecilan daun saya rasa hampir sama dengan sancang. Jadi sancang memang kita ketahui memang memiliki kelebihan dengan pengecilan daun yang luar biasa. Jadi di sana kelebihannya untuk sancang. Jadi secara visual dengan daun sekecil itu, jadi kita bisa melihat sancang itu sangat indah karena memang secara tampilan daun bisa sangat kecil. Kalau wacang saya rasa kurang lebih sama untuk pengecilan daunnya, bisa juga maksimal karena memang yang diokulasi ini memang sancang penyambungnya. Jadi setiap pohon memiliki kelebihan tersendiri, sahabat. Kalau sancang tersendiri mungkin di karakter dan di pengecilan daun, mungkin jenis yang lain, anting putri atau waru mungkin ya di ranting kuatnya memang, dan jadi semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tergantung kita konsisten dalam merawat pohon tersebut. Jadi bonsai itu memang luar biasa. Setiap bonsai tidak bisa sama, dalam artian walaupun jenisnya sama, geraknya sama, sepintas terlihat, tapi pasti ada perbedaan yang signifikan. Jadi di sana kelebihan bonsai saya lihat hampir semua memiliki 1-2 perbedaan. Jadi jenis sama, gerak mungkin sama, pasti ada perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, apapun bonsai yang sahabat miliki, ya itulah yang terbaik untuk sahabat. Karena bonsai yang dimiliki dan diproses itulah yang terbaik untuk kita sendiri. Karena setiap proses itu memerlukan suatu kreativitas, suatu imajinasi. Di setiap imajinasi desainer mungkin beda-beda, atau imajinasi si pembuat dan imajinasi si penikmat. Jadi bisa memadukan itu yang luar biasa. Tapi walaupun berbeda, saya rasa indah juga ya, karena perbedaan itu yang bisa membuat keragaman bonsai di Indonesia. Jadi beda gaya, beda karakter, tidak masalah. Yang penting hasil akhirnya sama-sama indah. Pak Wayan Ekayatnyana, selamat pagi Pak Yan. Imam Bonsai, selamat pagi Pak Imam. Jadi mungkin saya
konfirmasi lagi, ini pohon dengan ID yang atau wahong disambung dengan sanca. Ya. Proses pengerjaan ini sekitar 2 tahun lebih. Proses pengerjaannya untuk target maksimal ya di angka 90% itu sekitar lagi setahun lagi. Jadi kita ingin mematangkan daun-daun ini supaya lebih kompak, dalam artian pengecilannya lebih seimbang dan mematangkan percabangan agar lebih besar. Untuk proses ini memang sudah kita bantu dengan kawat. Jadi kawat kita memang fungsikan sebagai alat bantu untuk proses satu pohon. Mudah-mudahan berikutnya bisa kita lepas kawat, jadi kita tampilkan tanpa kawat. Jadi alat bantu ini memang sangat-sangat penting dalam suatu proses bonsai, karena pembentukan lekuk cabang dan ranting pohon tersebut memang harus diproses dengan kawat. Tentunya kawat bonsai ya sahabat. Jadi kawat bonsai sudah memiliki keunggulan dalam artian mungkin dia tidak berkarat dan penggunaan juga lentur. Jadi lebih aman untuk pohon itu sendiri. Nah, seperti ini. Pohon wacang ini saya letakkan di atas juga, karena hampir semua bonsai saya letakkan di atas, karena memang kondisi rumahnya yang kecil sahabat. Jadi pemungsian lahan yang maksimal itu sangat penting, karena kalau saya taruh di bawah, asupan sinar ya pasti dan angin ya agak berkurang. Jadi memaksimalkan satu kondisi pohon itu dengan kekurangan 2 asupan itu akan agak terhambat. Jadi saya letakkan di atas untuk memaksimalkan sinar dan angin. Pak Yogi Ernawan, selamat pagi. Pak Rinel Mardisa, salam satu hobi dari Riau. Pak Gus Winata, ngopi malu Pak D. Sampun Pak Gus. Ini kegiatan hari Sabtu ini dari pagi sambil menikmati hobi, sambil menikmati indahnya mentari pagi, sambil gunting-gunting bonsai sahabat. Jadi kegiatan saya pagi sebelum beraktivitas ya nengok-nengok koleksi sedikit. Kalau memang harus diproses ya kita proses. Saya rasa itu yang mengasihkan juga, dalam artian sebelum beraktivitas lihat hobi dulu sebentar. Kalau memang dia agak kering atau bagaimana ya kita siram dulu. Jadi dengan kontrol ya, kalau bisa ini kontrol setiap hari, minimal kita bisa melihat perkembangan pohon itu setiap hari. Bagi yang memiliki waktu luang, kalau teman-teman mungkin ada yang sibuk ya mungkin bisa di sore hari sepulang dari kerja. Penyiraman saya lakukan 2 kali sahabat. Jadi pagi penyiraman sebelum beraktivitas, sore setelah beraktivitas, dengan terik matahari yang cukup kuat ya untuk minggu-minggu ini. Walaupun hujan tapi terik mataharinya cukup kuat. Biasanya saya lakukan penyiraman 2 kali. Kalaupun hujan itu biasanya tidak menjamin kondisi pohon itu media itu basah sahabat, karena dengan ketebalan pohon seperti wacang ini
Jadi kemungkinan besar air yang dari atas hujan itu tidak dia masuk ke media, tapi hanya sampai di daun, atau dari daun air itu karena ketebalan pohon biasanya dihempaskan keluar ya dari daun. Jadi perlu dikontrol walaupun hujan kondisi media bonsai sahabat. Samping itu ya sekali waktu kalau memang hujannya terus menerus perlu kita lakukan pembilasan daun dengan air yang bersih lah. Jadi pembilasan daun. Jadi hujan yang terlalu terus menerus juga mengakibatkan lumayan untuk hama penyakit. Jadi perlu diadakan pembilasan. Pak Yogi Ernawan, Rajang Semang. Pak Yogi, Pak Gilang Muhammad, selamat pagi Pak Gilang. Salam Pak Ranto, ini memang Pak Ranto desainer Sancang Meliuk. Sudah bangga bisa meneruskan kreasi-kreasi Pak Ranto di teman-teman. Jadi karakter pohon bonsai sekarang memang luar biasa. Jadi meliuk ada, lurus ada, saya rasa hampir semua memiliki keunggulan masing-masing. Karena bonsai itu memang menurut saya sih ekspresi imajinasi yang tidak lepas dari konsep di alam. Jadi konsep di alam itu sangat penting karena menurut saya itu yang sangat bisa menampilkan karakter pohon itu sangat natural. Karena hampir proses alam itu hampir menurut saya sangat sulit ditiru ya proses alam itu. Mungkin mirip-miripin bisa, tapi ditiru secara keseluruhan saya rasa sulit. Itu yang luar biasa. Makanya bonsai itu memang bisa kita tampilkan sesuai alam itu memang terlihat sangat indah. Pak Yogi Ernawan, untuk media wahong yang saya gunakan biasa dari Pasir Malang, Tanah Subur, Dekastar, dan tentunya kalau ada tambahan pupuk boleh, pupuk cair entah tonik atau apa silakan. Yang penting rutin ini Pak Yogi. Jadi hampir semua bonsai itu apabila kita lakukan perawatan dengan rutin pasti bisa maksimal. Jadi itu yang menurut saya dari pengalaman saya yang baik, dan tentunya juga disesuaikan dengan habitat atau sesuaikan dengan tempat tumbuh pohon tersebut. Apabila jenisnya sancang, sandigi, jadi diperlukan tempat tumbuh yang panas dan juga anginnya cukup. Jadi seperti itu. Kalau untuk media kita usahakan, kalau sancang biasanya saya gunakan tambahan sedikit tanah subur. Jadi kalau santigi beberapa ada yang saya pakai tanah subur, tapi persentasenya kecil. Bonsai-bonsai yang lain juga rata-rata saya pakai tanah subur, cuma persentasenya berbeda-beda. Jadi tergantung dari apa yang karakter pohon itu atau apa yang dimau yang mudah diresap oleh pohon tersebut. Pak Yoga Permadi, semua Pak Yoga. Jadi seperti itu untuk media. Ya kalau untuk perawatan ya sama berkala. Jadi kondisi pruning, wearing itu lakukan dengan konsisten. Jadi tidak terlalu sulit, tapi tidak juga mudah. Dalam artian tidak mudah, diperlukan
konsistensi. Jadi segala yang namanya bonsai itu konsistensi yang sangat penting. Itu yang akan memaksimalkan pertumbuhan dia, pohon itu sendiri. Jadi ini sudah mulai saya kembali tata untuk tajuk-tajuknya, sahabat. Jadi ini top mahkota yang mulai kita pruning. Jadi kondisi pohon yang memang terkesan tua, tapi saya ingin memunculkan kesan subur. Jadi walaupun dengan berbatang yang sangat tua, tapi tetap kesan suburnya terlihat. Mungkin ada persepsi jadi pohon yang tua mungkin daunnya bisa dikesankan lebih sedikit. Jadi bisa juga seperti itu, tergantung konsep di awal. Kalau di alam mungkin beberapa ada seperti itu, pohon itu, tapi kalau kita dikonsepkan di pot, jadi itu kan ada pemupukan yang rutin, jadi kemungkinan pohon itu subur sangat besar. Pak Aditya Saputra, Pak Yogi Ernawan, terima kasih, Pak Nyana Arta. Jadi seperti itu. Jadi konsep tetap tidak berubah dari karakter alam, tapi bisa dikombinasikan dengan imajinasi sang pembuat. Jadi seperti ini imajinasi saya. Ini memang pohonnya sudah tua sekali, sudah hampir dimakan rayap, tetapi mungkin pohon ini mendapatkan energi baru, atau ada pohon yang hilang atau pohon yang sudah ditebang di sampingnya, jadi sinar dan airnya itu lebih full dapat. Jadi dikondisikan pohon ini bisa sangat subur. Jadi seperti sedikit konsep, sahabat, konsep imajinasi saya nanti. Jadi biar tidak salah paham nanti, dalam artian konsepnya seperti ini, jadi saya aplikasikan di bonsai saya seperti ini. Karena setiap desainer pasti memiliki alasan membuat seperti ini, itu dengan alasan seperti apa. Saya rasa pasti ada alasan, tapi tujuannya sama, ingin menampilkan sesuatu keindahan. Pak Ensen Albert, selamat pagi Pak Ensen. Pak Parista Wijaya, selamat pagi. Jadi sudah kita lakukan, sudah kita mulai pilih, karena penting juga kita lakukan pruning yang berkala, karena dengan pertumbuhan yang rapat subur, jadi perlu ada akses sinar masuk. Jadi kita perlu adakan proses pruning untuk memberikan akses sinar masuk, jadi ranting di dalam lebih sehat. Jadi ini kondisi daun belakang, sancang ini, wacang ini. Jadi sudah juga mulai rata, pertumbuhannya mulai maksimal. Saya rasa ini sudah mulai di angka 70%. Jadi sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi kondisi bonsai wacang yang indah
kadang waktu yang kita perlukan terasa cepat apabila proses ini kita lakukan dengan nyaman, dalam artian dengan nikmat, sambil menikmati proses, sambil menikmati indahnya suatu bonsai. Jadi kadang waktu tidak terasa. Ini seperti pohon wacang ini, kalau kita pikir 2 tahun itu rasanya lama sekali, tapi dengan ketekunan ya bisalah. Ini ada beberapa daun yang mulai membesar karena setiap kita ada proses ganti media atau penambahan pupuk dengan tertentu rutin, pasti akan berpengaruh dari kesuburan dan pembesaran daun. Ya solusinya ya kita harus rutin pruning, karena mencari rapat itu memang wajib kita suburkan dulu. Jadi masalah nanti daun besar tidak masalah, kita rajin pruning, untuk pertumbuhan berikutnya pasti bisa mengecil untuk jenis sancang. Jadi seperti itu, karena dengan daun seperti ini porsi dia untuk makannya juga sangat kuat. Selamat pagi Pak Gungadi. Karyote nyamanya siap. Mudah-mudahan bisa bareng tampil nih. Jadi seperti itu. Jadi menjaga kesuburan sangat penting. Sama dengan kita menjaga kesehatan. Di saat tubuh kita sehat, jadi apapun kita lakukan pasti lebih bersemangat. Ya, mudah-mudahan sahabat sehat semua dan tetap menjaga kesehatan dengan melakukan yang terbaik agar semua yang diinginkan berjalan sesuai harapan. Pak Made Suwarto, selamat pagi Pak De. Salam satu hobi. Jadi wahong disambung sancang menjadi wacang, tapi karakter daun tidak jauh beda dengan sancang, hampir sama ya saya lihat. Ini jadi ini kambium belakang sahabat. Jadi kambium belakangnya mungkin saya bisa perlihatkan, cuman ini saja. Jadi bagaimana menampilkan pohon ini dengan titik tumbuh yang hanya sedikit bisa kita tampilkan maksimal. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya dulu waktu proses membuat. Jadi melihat karakter batangnya ini, saya rasa sangat unik. Jadi karakter batang yang memang tergerus oleh rayap atau di alam bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi kita lanjutkan proses syukur normal. Jadi luar biasa kita bisa menjaga kesuburan pohon ini. Cuman untuk posisi apabila sahabat memiliki pohon-pohon seperti ini, ya usahakan posisinya agak terjaga, dalam artian karena batang-batang yang rapuh, batang-batang yang sudah tergerus oleh rayap atau alam ini agak rapuh. Jadi usahakan tidak terbentur dengan pohon yang lain atau dengan barang-barang terdekat. Nah, jadi kasihan barang yang
bagaimana kasihan ini sahabat. Jadi saya bisa lebih zoom. Jadi ini lubang di dalam, di atas. Jadi seperti itu. Ya, pohon ini untuk ukuran kurang lebih sekitar 70 cm, mungkin sekitar L, dengan ukuran pot 50 cm. Sementara pot yang kita gunakan ini masih pot cetakan dari beton. Mudah-mudahan bisa ada pot yang sesuai nanti. Kita usahakan ke keramik ya, untuk jangka panjang juga. Pot beton juga bagus, pot keramik juga bagus, tergantung selera lagi dari teman-teman, karena pot sangat berpengaruh dari segi penampilan. Jadi tampilan pot yang baik sesuai dengan pohon akan mengakibatkan pohon itu tampil bisa maksimal. Nah, untuk ini sedikit saya sampaikan proses satu pembesaran di cabang. Jadi kita adakan los satu ranting sedikit, jadi untuk mengkondisikan ini agar lebih membesar, tapi tetap kita kontrol agar tidak terlalu kebablasan, karena kalau bablas kemungkinan besar karena ini terlalu besar yang kita los, jadi kemungkinan ini bisa lambat ya untuk perkembangannya, karena terlalu besar makan di tempat yang lebih mudah atau percabangannya lebih mudah. Jadi timing itu sangat penting untuk proses pohon. Kapan waktu kita pengelosan, kapan waktu kita harus mencukur. Pak Edi Surya, selamat pagi Pak Edi. Jadi untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan, yang telah berbagi inspirasi untuk proses pohon wacang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan untuk teman-teman sohbi, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan obrolan pagi, ya istilahnya obrolan pagi dan sapa-sapa dengan teman seluruh Nusantara, mungkin bisa kita berbagi sedikit untuk proses satu pohon atau proses satu bonsai. Jadi di bonsai kita semua belajar, dalam artian belajar bonsai itu tidak putus-putus, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari, dan tentunya yang bisa kita bikin dari proses yang kita lakukan. Saya kira sekian dulu untuk siaran langsung proses wacang pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan sebagai inspirasi, dan semoga bisa berbagi. Terima kasih juga atas saran dan masukan teman-teman. Jadi proses ini memang sangat luar biasa, masukan kritikan dari teman-teman sehingga bisa menghasilkan suatu karya seni yang luar biasa. Pak Ruli Boy, selamat pagi. Bang Saiful, selamat pagi. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa ketemu di lain siaran langsung lagi, dan kita bisa berbagi lagi, dan kita bisa belajar lagi untuk menambah hasanah seni bonsai Nusantara. Selamat pagi, saya dari Bali mengucapkan salam sehat selalu.
Selamat pagi sahabat. Salam bonsai satu jiwa.